Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan konfigurasi database server. Ini hasil duplikat dari flashnya yang udah diupdate. Nah, di sini kita buat namanya database server adapter 2 ya. Adapter 2 ini nanti sesuai dengan yang sudah kita konfigurasi sebelumnya, IP-nya 30. Oke. Baik, kalau sudah kita start. Terus passwordnya admin. Yang pertama kita lakukan adalah membuat IP address untuk kliennya. Auto enpos 8 static, yaitu IP-nya 192.31/24. Kita lakukan restart /etc init network restart. Cara restartnya ada beberapa macam ya, tinggal ikuti aja. Oke, sudah terbentuk. Coba kita tes melalui CMD Windows kita. Oke, kita ping 192.68.31. Sudah replay ya. Oke, berarti udah connect server Debian kita. Langkah berikutnya kita mau install paket yang dibutuhkan. Di situ ada phpMyAdmin, kemudian Maria DB server, kemudian PHP MySQL, ini yang dibutuhkan aja ya. PHP string, kemudian PHP zip, PHP gd, PHP XML, dan PHP core. Jangan lupa min-y. Silakan ditulis baik-baik paket yang akan diinstal. Kalau sudah, phpMyAdmin, MariaDB server, PHP, baru PHP MySQL, PHP JSON, PHP string, zip, gd, xml, dan core. Kalau sudah enter, dia sedang proses menginstal. Nah, di sini kita beri tanda centang di bagian Apache 2 dengan menekan spasi di keyboard, kemudian enter. Oke, untuk konfigurasi database-nya kita no-kan aja, karena kita membuat dengan versi kita aja. Nah, sampai di sini sudah selesai. Kita menginstal paket-paket yang dibutuhkan dalam mengkonfigurasi membuat database server. Kemudian ini kan kita masih berada di konsolnya di root Debian. Kita harus masuk ke dalam
konsolnya MySQL. Kita buat perintahnya secure, enter, suruh membuat password karena ini baru pertama kali kita mau masuk ke dalam konsolnya MySQL. Kita kosongkan aja. Switch to Unix socket, yes. Kemudian change the root password, kita yes. Nah, di sini kita kasihlah password untuk MySQL kita. Ya, kalau nggak mau ribet-ribet, kasih aja angka 1, enter. Diulang lagi angka 1-nya, enter. Remove anonymous, yes. Disallow root login, yes. Remove test database, yes. Reload private stable now, yes. Ini perintah untuk kita akan mau masuk ke konsolnya MySQL. Nah, setelah kita install, baru kita masuk user, rootnya pakai password. Oke, tadi password yang kita buat 1. Nah, ya. Nah, kita sekarang berada di konsolnya MySQL. Nah, kalau kita mau melihat isi daripada database yang ada di MySQL ini, kita ketik database. Nah, kalau sudah, enter. Nah, di situ akan nampak database yang baru ada di MySQL kita, itu baru 4 biji. 4 database itu bawaan daripada Maria server database-nya yang udah dibuat otomatis. Ya, kalau kita mau tes melalui Chrome-nya juga bisa kita lihat. Ya. Nah, di sini kita ketikkan dulu IP server kita, baru php myadmin. Nah, coba kita login dulu. Kita pakai root ya, karena kan masih default passwordnya tadi 1. Nah, ini ya. Jadi isinya ini sama seperti ini. Ini dia. Ini yang pertama kali dibentuk. Kita buat database baru. Kita kembali ke server Debian. Kita create database. Misalnya nama database-nya adalah tkj. Jangan lupa diakhiri titik koma. Nah, kalau kita lihat lagi, nah, sudah ada database baru tadi, tkj ya. Nah, ini dia. Coba kita refresh kalau di client. Kemudian kita akan membuat user untuk tkj ini, sehingga nanti kita akan bisa login menggunakan user yang baru kita buat, sehingga yang ada itu hanyalah database tkj yang kita buat. Kita hanya bisa mengakses tkj aja. Kalau yang ini kan secara umum. Kita akan buat dengan perintah create, membuat user dengan nama. Usernya apa namanya? Misalnya nama masing-masing. Contoh ya, nama masing-masing. Jangan lupa localhost. Kemudian identified by. Kita kasihlah password untuk user baru kita ini. Nah, kita
kasih aja angka 1 biar nggak ribet ya. Create usernya nama terserah, nama masing-masing. Jangan lupa add a localhost, itu defaultnya. Identified by, ini kita membuat passwordnya 1 ya. Setelah kita membuat user, tentu kita akan memberikan hak aksesnya, sehingga nanti kalau di sini ini logoutnya ya, kalau kita buat nama usernya Zulkarnain, passwordnya tadi 1, pas kita login kita bisa mendapatkan hak akses. Kalau kita tidak membuatnya, kita tidak bisa masuk ke dalam database user yang Zulkarnain ini, tidak bisa kita login ya. Memberi hak akses, grant all privilege untuk nama databasenya tkt.sql. Tuh, user kita tadi, jangan lupa localhost. Oke, berarti database TKJ tadi yang udah kita buat, sudah kita memberikan hak akses. Kemudian biar bisa diterapkan perubahan hak akses dengan pengguna baru user kita tadi Zulkarnain, kita berilah perintah lose privilege. Oke, kemudian kita keluar. Nah, sampai di sini coba kita refresh dulu. Nah, coba kita login sebagai user baru kita. Tadi passwordnya 1 ya. Nah, di sini nampak perbedaannya ya. 926831. Oke. Kalau di sini kita pakai yang root password 1. Nah, yang ini kita login menggunakan user yang baru kita buat, yaitu tadi nama masing-masing, passwordnya juga ya. Nah, inilah dia database-nya. Sementara kalau yang ini adalah super user, semua database yang ada di MySQL bisa kita edit segala macam ya. Jadi itu ya untuk database. Nah, jadi sudah selesai kita membuat database server di Debian 12. Nah, itu aja materinya. Silakan dipelajari dan dipraktekkan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.